Guys, kembali lagi saya Prilly Rometo, berusia terus dengan NIM akhir 036. Di sini saya akan membahas tentang SKP dan STP. Pengertian SKP, surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, atau surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB. SKP berfungsi sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang, mengenakan sanksi administrasi perpajakan, serta menagih pajak. Jenis-jenis SKP. Yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. SKPKB adalah surat menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPKBT. SKPKBT merupakan koreksi atau SKP yang diterbitkan sebelumnya ketika wajib pajak telah melaporkan dan membayar pajak terutang sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SKP. Petugas pajak akan melakukan pemeriksaan kembali pada data baru tersebut. Jika masih ditemukan adanya pajak terutang yang kurang atau tidak dibayar oleh wajib pajak, Dirjen Pajak akan menerbitkan SKPKBT. Selanjutnya ada surat ketetapan pajak lebih bayar, SKPLB. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. Selanjutnya, surat ketetapan pajak nihil, SKPN. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang atau tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Dirjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Alasan diterbitkannya surat ketetapan pajak. Yang pertama, hasil pemeriksaan pajak menunjukkan pajak terutang kurang dibayar oleh wajib pajak. Yang kedua, wajib pajak sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif memiliki NPWP atau menjadi PKP. Selanjutnya, adanya salah hitung terkait pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dikenai tarif 0%. Terakhir, wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. Kita selanjutnya membahas STP. Pengertian STP. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koleksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. STP ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Fungsi STP, yang pertama sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut STP wajib pajak. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga dan atau denda. Yang ketiga, sarana untuk menagih pajak. Alasan penerbitan STP, yang pertama, pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar. Dua, adanya salah tulis dan salah hitung yang menyebabkan kekurangan pembayaran pajak dari hasil penelitian. Yang ketiga, pengenaan sanksi administratif berupa denda atau bunga kepada wajib pajak. Yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak atau terlambat membuat faktur pajak. Yang kelima, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap selain identitas pembeli BKP atau penerima JKP serta nama dan tanda tangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh penguasa kena pajak pedagang eceran. Yang keenam, terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada wajib pajak. Yang ketujuh, terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 4. Sekian dan terima kasih.